akhir-akhir ini, saya yakin bukan hanya saya sendiri yang merasakan fenomena-fenomena yang terjadi seperti banjir, badai, kekeringan, kebakaran hutan, yang menganggap itu bukan semata-mata bencana alam. Sebagian dari kita yang ada di sini sudah mulai terbesit dalam pemikirannya, dalam hati kecilnya, bahwa ini suatu fenomena yang bisa dikatakan adalah perubahan iklim. Saya ingin mengajak kita semua yang ada di sini untuk sama-sama merasakan bahwa perubahan iklim ini bukan sesuatu yang dapat kita hindari. Perubahan iklim ini sesuatu yang harus kita hadapi. Dan bagaimana cara menghadapinya? Kita harus berkolaborasi. Setiap makhluk hidup memiliki pilihannya masing-masing. Apakah kita akan terus-menerus melakukan kegiatan seperti ini, mengemisikan gas rumah kaca yang besar, dan acuh terhadap perubahan iklim? Atau sebagian dari kita sudah mulai menyisipkan agenda-agenda untuk mitigasi perubahan iklim dalam kehidupan sehari-hari? Satu yang harus kita ketahui, perubahan iklim itu absolut, cepat atau lambat akan dapat kita rasakan. Pada peta indeks krisis iklim, Kota Jakarta berpotensi mengalami krisis iklim yang paling besar se-Asia Tenggara. Dan di bagian barat dan timur wilayah di Pulau Jawa berpotensi mengalami banjir, tanah longsor, dan juga tenggelam. Apakah kita akan berdiam diri? Apakah kita akan melihat perubahan iklim ini bukan sesuatu yang ada di depan mata kita, sehingga begitu bencana katastrofik itu datang, kita tidak dapat berbuat apa-apa? Karena karakteristik dari perubahan iklim itu sendiri, pada saat ini, dan juga hingga tahun ke 2050, itu akan meningkat 2-20 kali lebih besar daripada yang ada saat ini. Selain itu, perubahan iklim ini sifatnya sistemik. Ketika sistem yang sekarang telah kita jalani terkena perubahan iklim, itu akan berubah. Bagaimana caranya kita bercocok tanam? Bagaimana caranya kita bekerja? Ketika kita bekerja di keadaan yang kurang nyaman, performa kita menurun. Selain itu, perubahan iklim juga memiliki dampak yang bervariasi di berbagai macam belahan dunia. Di Jakarta, ada yang sudah berteriak bahwa perubahan iklim ini harus segera kita tangani. Mungkin di bagian wilayah barat atau timur lainnya di Pulau Jawa ini masih merasakan perubahan iklim ini masih jauh. Tetapi kita harus sudah mulai memasukkan agenda-agenda perubahan iklim ini dalam kehidupan kita. Maka dari itu, saya pribadi mengajak kita semua untuk melakukan sebuah ekspedisi yang besar. Sebuah ekspedisi yang menyatukan gerakan kolaborasi kita untuk menuju net zero emission. Bagaimana caranya kita bisa meraih net zero emission itu? Kita harus mengenali sektor-sektor mana saja yang menghasilkan emisi. Dari cara kita bercocok tanam tadi, apakah kita masih menggunakan teknologi yang mengemisikan gas rumah kaca yang besar? Atau cara kita membudidayakan ikan, apakah kita masih menggunakan teknologi yang tidak ramah lingkungan? Atau juga cara kita mengolah pasca panen kita
masih menggunakan teknologi yang konvensional. Selain itu, di sektor kelistrikan, apakah kita semua sudah aware, sudah sadar bahwa listrik yang ada saat ini dihasilkan dari pembangkit yang tidak ramah lingkungan, dari energi fosil yang emisinya sangat tinggi. Selain itu, cara kita melakukan mobilisasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Apakah kita sudah menggunakan transportasi yang sudah ramah lingkungan? Dan apa yang kita gunakan, teman-teman gunakan, dalam proses produksinya, itu menghasilkan emisi. Jadi kita semua harus aware terhadap emisi yang dikeluarkan. Karena dari segi perusahaan atau instansi, mereka sudah juga melakukan kontribusi untuk mencatat emisi-emisi yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut atau instansi tersebut. Yaitu emisi dari operasional mereka. Selain itu, kita juga seharusnya menghitung emisi kita jika kita adalah konsumen dari perusahaan tersebut atau reseller dari perusahaan tersebut. Segala emisi itu harus sudah mulai dicatat. Karena kalau misalkan tidak kita lakukan pencatatan emisi, kita tidak akan tahu seberapa besar emisi yang kita keluarkan dan seberapa besar usaha yang harus kita lakukan dalam proses pencegahan perubahan iklim ini. Emisi itu sangat erat kaitannya dengan energi. Karena energi merupakan sektor yang paling krusial, sektor yang paling dasar dari kebutuhan dasar kita. Segala sesuatunya kita membutuhkan energi. Jika kita tidak menggunakan energi yang ramah lingkungan, otomatis aktivitas yang kita lakukan sekarang tentu tidak ramah terhadap lingkungan kita. Sementara Indonesia sudah melakukan strategi mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Sudah dikeluarkan bagaimana caranya kita berkontribusi untuk melakukan pencegahan perubahan iklim. Dan bagaimana caranya kita menanam pohon. Bagaimana caranya kita melakukan gaya hidup ramah lingkungan. Sudah diberikan strateginya oleh pemerintah. Dan kita sebagai individu dapat berkontribusi dari aktivitas yang kita lakukan. Jika kita lihat tahun yang dicanangkan untuk mendapatkan net zero emission, baik secara global tahun 2050 atau di Indonesia tahun 2060, siapa yang akan ada pada saat itu? Generasi muda. Jika kita lihat populasi generasi muda saat ini tahun 2021 memiliki lebih dari 50% populasi yang ada di Indonesia. Maka dari itu, generasi muda harus menjadi garda terdepan. Generasi muda harus sudah mulai aware terhadap pencegahan perubahan iklim ini. Banyak sekali opportunity di luar sana yang bisa dijadikan tempat buat kita berkontribusi. Sekitar 12 juta pekerjaan di sektor energi bersih itu sudah mulai bermunculan. Selain itu, pada tahun 2030 akan ada sekitar 30 juta pekerjaan yang bisa kita dapatkan. Jika kita tidak mempersiapkan diri kita, kita tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Dan banyak penelitian yang sudah mengeluarkan bahwa lebih dari 80% generasi muda ini kalau misalkan mau bekerja, itu memilih pekerjaan yang memang ke arah sustainable, ke arah keberlanjutan. Baru untuk mencintai alam dengan seni. Maka dari itu, kami dari Society of Renewable Energy
menjadikan tempat untuk teman-teman semua generasi muda yang ada di Indonesia untuk dapat melakukan aksi-aksi perubahan iklim melalui akselerasi transisi energi. Kita memberdayakan teman-teman generasi muda ini dalam melakukan sebuah program itu kita selalu mengedepankan multi-institusi kolaborasi. Karena apa? Sektor ini adalah sektor yang kompleks. Kalau kita tidak melakukan kolaborasi, kita tidak akan bisa mencapai tujuan kita secara bersama. Kami berdiri tahun 2019, saat itu masih ada di satu kampus. Sekarang kami sudah ada di 41 kampus. Ini menandakan bahwa denyut nadi kita, generasi muda sudah sama dalam aksi pencegahan perubahan iklim ini. Sudah banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk dapat berkolaborasi, bersinergi satu sama lain antar generasi muda ini. Dan tentu generasi muda ini sebagai jembatan untuk melakukan sebuah kolaborasi bersama lintas generasi. Kami yakin tidak hanya kami sendiri yang melakukan sebuah proses dalam pengembangan generasi muda ini. Karena untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, sumber daya manusia yang berpotensi untuk bisa bersaing di dunia global, itu membutuhkan suatu perjalanan. Dimulai dari kesadaran. Teman-teman tidak akan mau untuk berkontribusi lebih jika tidak sadar terhadap apa yang sedang kita jalankan. Maka dari itu kami melakukan program sosialisasi, berbagi kepada masyarakat, kepada adik-adik di sekolah dasar, sekolah menengah, kepada teman-teman di perguruan tinggi. Setelah mereka sadar, apa yang mereka lakukan? Mereka mempelajari lebih dalam. Mereka mencoba mendalami pemahaman mereka dalam aksi pencegahan perubahan iklim ini. Setelah mereka paham, yang akan mereka lakukan adalah mencari pengalaman untuk bisa mendapatkan apa yang harus dikembangkan selanjutnya. Setelah itu mereka pasti akan melakukan evaluasi. Mereka melakukan sebuah pemikiran-pemikiran untuk pemecahan solusi tersebut. Setelah solusi itu dapat, mereka pasti akan diterapkan di sektor implementasinya. Jadi hal ini yang selalu kita bangun. Karena kita tahu perjalanan ini penting untuk ditempuh. Kita tidak bisa lompat dari tahapan satu ke tahapan terakhir. Dalam pembangunan keberlanjutan, yang semua kita tahu, ada 17 poin yang harus kita capai. Energi bersih dan juga terjangkau menjadi pilar utama untuk mencapai 16 tujuan lainnya. Energi itu bisa bersinergi untuk mencapai berbagai macam sektor tadi. Misal, bagaimana caranya kita mengelola limbah untuk ditingkatkan menjadi daya tambahnya biar bisa dijual. Setelah itu, bagaimana caranya kita mengelola limbah tadi menjadi energi, sehingga lingkungan kita jauh lebih baik daripada sekarang. Dan juga, bagaimana caranya energi bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di seluruh penjuru di belahan dunia ini. Karena energi itu sifatnya bisa didatangkan ke lokasi yang kita tuju. Dan energi juga dapat meningkatkan taraf hidup pendidikan yang ada di Indonesia khususnya. Karena kita tahu pendidikan yang ada di Indonesia masih belum sama rata satu sama lain. Karena akses untuk melakukan pembelajaran itu melakukan sebuah kegiatan yang menggunakan energi. Selain itu, energi untuk kesetaraan gender.
bagaimana caranya energi menolong ibu-ibu yang ada di desa saat dia harus menggunakan kayu, dia mencari kayu itu ke hutan, waktu yang ditempuh cukup lama sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilakukan. Sekarang, saat energi kita datangkan, waktu mereka jauh lebih banyak untuk bisa berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Ini adalah contoh yang kami lakukan. Ibu Mahariah, Bapak Arnold, dan juga Bapak Agus. Mereka kekurangan infrastruktur, mereka kekurangan energi. Imbasnya, produktivitas mereka sangatlah rendah. Ibu Mahariah di Pulau Pramuka, beliau harus mencari air bersih menggunakan sampan ke daerah Jakarta. Bapak Arnold di daerah Sumatera harus menunggu BBM untuk dapat menjalankan kegiatan-kegiatan pertaniannya. Dan Bapak Agus harus menunggu hujan untuk dapat bercocok tanam. Bayangkan kalau misalkan kita sebagai generasi muda mampu mengidentifikasi masalah sosial yang ada di Indonesia. Setelah itu kita lakukan berbagai macam alternatif solusi dan kita bobotkan solusi mana yang tepat. Sehingga saat solusi itu terjadi itu sudah tepat sasaran. Dari kegiatan yang ada di desa-desa tadi, jika kita menggunakan energi bersih, kita bisa membantu 30 juta penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dan juga banyak sekali potensi UMKM yang ada di desa-desa tersebut. Kita tahu bersama, UMKM itu menjadi tonggak ekonomi Indonesia. Mereka menyumbang sekitar 60% terhadap GDP yang ada di Indonesia. Saat krisis tahun lalu, saat krisis pandemi, UMKM yang membantu ekonomi Indonesia masih tetap di titik terang di saat dunia-dunia lain gelap. Saat ekonomi desa itu kita bantu, kita dapat meningkatkan 1% potensi GDP yang ada di Indonesia. Bayangkan jika energi bersih ini kita lakukan secara masif dan teman-teman generasi muda lah sebagai garda terdepannya. Next. Dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di desa, kita petakan menjadi 4. Ada sektor pertanian. Ini sektor yang paling banyak dijumpai di Indonesia. Lalu ada sektor UMKM. Banyak sekali pengrajin-pengrajin yang ada di desa ini membutuhkan banyak bantuan kita. Dan di sektor kelautan, sebagai negara maritim, banyak sekali potensi yang bisa kita dapatkan di sana. Dan jangan dilupakan juga, masyarakat yang membutuhkan air bersih sebagai aktivitasnya mereka, itu juga harus kita bantu. 4 hal inilah yang seharusnya generasi muda bisa lakukan dan juga kontribusikan buat negeri ini. Maka dari itu, sudah saatnya generasi muda, kita semua, memiliki agenda yang besar, agenda bersama-sama untuk mencapai bonus demografi di tahun 2045. Kita harus yakin bahwa Indonesia dapat mewujudkan bonus demografinya. Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi yang kuat. Tentu menggunakan energi bersih. Generasi muda harus dapat bisa bersinergi. Karena jika bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga bumi ini? Terima kasih.